perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh, bahkan sampai menimbulkan kematian. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas atau mendiskusikan kepada teman-teman semua terkait tindak pidana penganiayaan, seperti halnya di dalam pasal 351 sampai dengan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau kita berbicara soal tindak pidana penganiayaan, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana sih tindak pidana penganiayaan itu, bagaimana sih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan apa sih sebenarnya tindak pidana penganiayaan itu. Lalu ada berapa macam tindak pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari pasal 351 sampai dengan pasal 355. Lalu bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, izinkanlah teman-teman semua untuk mensubscribe channel saya. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman ya. Nah, baiklah. Sebelum saya ke materi penganiayaan, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan atau mendiskusikan kepada teman-teman sepengetahuan saya atau didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, saya ingin memberi pengertian kepada teman-teman terkait apa sih tindak pidana itu, ya kan? Di sini saya mengambil pengertian tindak pidana yang dibuat oleh Mulyatno, yang mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Itulah pengertian tindak pidana menurut Mulyatno. Lalu untuk penganiayaan itu sendiri, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Dan seorang yang melakukan penganiayaan harus memiliki kesengajaan dan membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain. Itulah pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu di sini juga doktrin atau para ilmu pengetahuan hukum pidana mengartikan penganiayaan itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Nah, doktrin ini juga mempunyai 3 unsur tentang penganiayaan ini, tindak pidana penganiayaan ini. Dia mempunyai 3 unsur. Unsur pidana di sini dia mengatakan itu adanya unsur kesengajaan. Lalu yang kedua adanya unsur perbuatan, dan yang ketiga adanya unsur akibat perbuatan. Nah, itulah doktrin mengartikan atau memberikan unsur terkait tindak pidana penganiayaan ini. Lalu bagaimana dengan KUHP sendiri? Bagaimana dia mengartikan bahwasanya apa sih yang dimengerti ataupun pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penganiayaan ini, iya kan? Nah, KUHP sendiri mendefinisikan tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh, bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, itulah bagaimana KUHP mendefinisikan atau mengartikan tindak pidana penganiayaan. Nah, kalau kita lebih dalam lagi tentang penganiayaan ini, penganiayaan dimuat dalam bab 20 pasal 351 sampai dengan pasal 355 seperti yang saya jelaskan di awal. Kita merinci lagi pasalnya. Yang pertama itu dari pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di pasal 351 ayat 1 unsurnya seperti ini. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 400.000.
paling banyak Rp4.500. Lalu di ayat 2, jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Di ayat ketiganya, jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, jika perbuatannya mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu di ayat keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain. Itulah penganiayaan, merusak kesehatan orang lain. Lalu di ayat kelimanya, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Penganiayaan yang merupakan suatu tindak pidana yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Itu di ayat kelimanya. Lalu kita beralih di pasal 352. Kalau di pasal 352 unsurnya seperti ini. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Inilah unsur di pasal 352, yaitu penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan luka atau penyakit atau tidak menyebabkan si korban tidak menjalankan aktivitas sehari-harinya. Itulah unsur penganiayaan ringan di pasal 352. Lalu kita beralih lagi, makin ke atas lagi di pasal 353, kita undang-undang hukum pidana, yaitu penganiayaan berencana. Unsurnya di ayat 1, penganiayaan dengan berencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika dilakukan dengan rencana terlebih dahulu oleh si pelaku, maka pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu di ayat kedua, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ya kan? Jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat kan, nah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Makin naik hukumannya, hukuman penjaranya makin naik. Lalu di ayat ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Makin naik lagi di pasal 353, jika mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi di setiap pasal, dari pasal 351 sampai dengan pasal 351 sampai dengan pasal 355 tentang penganiayaan ini, hukumannya, ancaman hukumannya berbeda-beda. Lalu di pasal 354 KUHP, di pasal 354 juga mengatur tentang penganiayaan berat. Di ayat 1-nya, barang siapa melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Lalu di ayat kedua, bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 10 tahun. Jadi pasal 354 ini termasuk pasal penganiayaan berat karena menyebabkan kematian dan luka berat. Lalu kita beralih lagi di pasal 355. Di pasal 355 juga mengatur tentang penganiayaan berat seperti di pasal 354. Cuman di pasal 354 dan pasal 355 adanya perbedaan ancaman hukumannya. Kalau di pasal 35 di ayat 1-nya, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Di atas tadi di pasal 354 8 tahun. Lalu di pasal 355 ayat 2-nya, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, itulah pasal penganiayaan berat. Di pasal 355 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan penganiayaan berat juga adalah penganiayaan yang ditujukan untuk melukai berat si korban. Makanya dikatakan bahwasanya ini adalah penganiayaan berat karena melukai si korban direncanakan terlebih dahulu. Adanya niat dari si korban untuk melukai, niat dari si pelaku untuk melukai si korbannya. Makanya dikatakan bahwasanya ini adalah penganiayaan berat dan dan sudah memenuhi unsur pasal. Di sini saya mempunyai contoh, yaitu contoh si A habis dioperasi di bagian perutnya. Nah, pada suatu ketika si A bertemu dengan
si B. Jadi si A dan si B ini berteman. Tanpa sengaja ketika mereka bertemu, si B langsung memeluk erat si A hingga keluarnya darah dari perutnya si A karena terjadinya gesekan antara perut si A dengan perut si B saat berpelukan. Nah, kondisi perut si A semakin parah karena si B tidak mengetahui bahwa sahnya si A habis dioperasi. Nah, kasus semacam ini tidak bisa dikategorikan bahwa sahnya ini adalah penganiayaan berat. Ini bukan penganiayaan berat, ini termasuk penganiayaan biasa karena benar-benar si B tidak mengetahui bahwa sahnya si A habis dioperasi dan luka di bagian perutnya. Makanya si B langsung memeluk erat si A karena pertemanan dan si B langsung memeluk erat. Bukan suatu penganiayaan berat, itu penganiayaan biasa karena si B benar-benar tidak mengetahui bahwasanya si A ini habis dioperasi. Mungkin untuk video kali ini sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Nanti kita lanjutkan diskusinya.